Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Di video kali ini aku mau membuat camilan ya. Camilan yang tentunya sudah pada tahu teman-teman, yaitu paratha dengan rasa daun bawang atau bawang daun. Dan ini tentunya gurih ya teman-teman, rasanya enak, di luarnya ada renyahnya gitu dan dalamnya empuk juga berlapis-lapis. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, sok disimak video nanya hingga selesai. Pertama, seperti biasa aku mau siapkan dulu wadahnya dan terigunya. Terigunya aku pakai protein tinggi sebanyak 4 gelas. Gelasnya ukuran 250 ml. Nah, ini udah 4 gelas. Terus aku tambahkan susu powder ya, susu nido 2 sendok makan. Kemudian aku tambahkan baking powder kira-kira setengah sendok teh tuh teman-teman. 1 ujung sendok makan. Dan ini ada gula pasir 1 sendok makan dan juga ada milih ya atau garam setengah sendok makan. Lalu airnya aku pakai 1 gelas penuh ya dan juga setengah gelas. Jadi airnya 1,5 gelas. Kemudian ada telur ya, aku pakai telur di sini biar endul karena ada daun bawangnya. Jadi biar tambah endul gitu ya teman-teman. Tambah wangi. Kemudian diaduk-aduk ya hingga tercampur. Di sini adonan tidak perlu lagi pakai taburan-taburan seperti biasanya. Ini udah pas adonannya ya teman-teman. Jadi tapi kalau terigunya lembut mah ya terpaksa wayahna kudu ditaburi lagi ya sedikit tepung ya gitu, ditaburi tepung sedikit biar nggak lengket di tangan kita. Lalu kita akan uleni ya seperti biasa. Jangan lama-lama, sebentar aja. Ini enggak kayak roti ya. Ini cuma roti teflon biasa, roti paratha. Jadi yang penting tercampur ya bahan-bahannya. Kalau sudah tercampur mah kita tutup dan diamkan selama setengah jaman gitu ya teman-teman. Setelah setengah jam kita lihat atau 30 menit ya teman-teman. Kita lihat adonannya. Nah, udah lentur sekali ya teman-teman. Lalu aku haluskan seperti ini ya. Aku uleni sebentar sampai kalis kayak gini. Nah, uleni sebentar saja gitu. Nah, selanjutnya siapkan loyang atau apa aja wadah gitu ya teman-teman, apa aja wadah yang ada. Kemudian kasih minyak seperti ini. Minyaknya tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Kemudian ini adonan akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk ukuran mah sesuai selera saja ya. Sesuai selera teman-teman, mau jadi berapa sesuai selera silahkan ya. Nah, setelah aku bulat-bulatkan atau dibulatkan, kita taruh di loyang atau tatak di loyang, kemudian baluri dengan minyak sayur ya teman-teman, kayak gini. Tuh lihat kayak gini ya. Aku tambahkan minyak sayur sedikit lagi. Kemudian ini akan kita tutup dan diamkan lagi selama 20 menitan biar lentur aja atau 10 menit gitu ya. Biar adonannya tuh lentur gitu ya teman-teman dan mudah untuk kita bentuk nanti. Nah, ini sudah lentur ya, udah lentur tuh begini tuh. Kalau lentur tuh begini ya, udah manyanyan begini ya teman-teman. Kemudian siapkan butter 30 gram yang sudah dicairkan dan daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil, dan bersihkan juga tempat kerjanya ya. Langsung aja kita bentuk satu persatu seperti ini. Cara membentuknya dilebarkan, ditarik-tarik, dibedol-bedol ya teman-teman hingga menjadi melebar sekali. Lalu dikasih butter, dioles-oles butter maksudnya. Lalu kita akan belah-belah seperti di gambar ini dengan pisau ya. Kemudian ditaburi daun bawang, kemudian digeser-geser ke tengah seperti ini, lalu digulung ya dan dilipat ya atau digulung ya teman-teman. Nah, ini jadi panjang begini ya teman-teman, lalu digulung ya teman-teman. Nah, kayak gini ya tuh digulung. Nah, kayak gini. Setelah ini kita akan sisihkan atau tata di loyang ya, balikin lagi ke loyang tadi. Kemudian langsungkan atau lanjutkan hingga selesai semuanya ya. Ini ada cara yang begini ya teman-teman, tuh dibelah jadi begini, dibelah lalu digulung-gulung. Sama kayak tadi, diolesi dulu ya. Setelah dilebarkan itu olesi dulu dengan butter, lalu taburi daun bawang, lalu digulung ya kayak ini.
Dan untuk cara membentuknya banyak sekali tutorial ya teman-teman. Jadi sesuai kemampuan saja mau yang gimana gitu ya. Yang penting tergulung ya teman-teman. Nah, kayak gini. Ini udah tergulung, nanti ini jadi berlapis-lapis ya. Oke, lanjutkan ya teman-teman, cara membentuknya. Pokoknya mah gampang sekali ya, tinggal ditarik-tarik aja karena kan adonannya udah bagus, udah lembut ya teman-teman. Jadi kalaupun ditarik-tarik, kita bedol-bedol itu tidak akan putus gitu teman-teman. Nah, kayak gini kita tidak akan putus ya. Dan ini tipis banget gitu, bagus ya teman-teman, karena kita kan udah diamkan lama ya. Nah, kayak gini dioles-oles lagi, jadi gampang sekali ya. Mudah pokoknya nama ya teman-teman, dan rasanya juga enak, wajib cobain ya. Ini mantap sekali buat camilan ya atau sarapan pagi. Nah, ini untuk cara yang begini juga gampang. Pokoknya nama sesuai kemampuan aja ya. Nah, ini udah selesai ya semuanya, lalu kita tata di loyang ya kayak gini. Dan ini akan saya diamkan dulu ya teman-teman, karena ini kan masih keras ya, jadi biar lentur diamkan dulu setengah jam. Dan ini sudah setengah jam, baru kita akan pipihkan kembali ya, ditekan-tekan atau digiling seperti ini, tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Lalu panaskan teflon, diolesi minyak teflonnya, baru dipanggang ininya ya. Jadi kalaupun digoreng gitu, maksudnya mau dibanyakin minyaknya silahkan ya, kalau saya mah cuma dioles-oles saja ya. Nah, kayak gini cuma dioles-oles saja di permukaannya gitu ya, biar nanti hasilnya kecoklatan bagus gitu ya, gelis lah cara bahasa Sunda mah ya. Nah, gini udah kecoklatan kayak gini mah kita bolak-balik gitu sampai matang, udah ya, angkat ya teman-teman. Dan ini ketika digoreng ini atau dipanggang jadi wangi ya, karena mungkin ada daun bawangnya ya teman-teman. Jadi ini lain lagi, rasanya juga lebih gurih dari yang tidak pakai bawang. Tapi semuanya juga enak teman-teman. Oke teman-teman, ini satu lagi ya, nggak pakai daun bawang ya. Karena suami nggak suka, jadi aku pisahkan dua ya. Tadi aku bikin dua nggak pakai bawang. Nah, ini kita buat cemilan aja gitu ya teman-teman, di siang-siang hari gitu kan. Setelah sarapan mah jam 9 ya, nanti kan jam 12 jam 1 itu lapar lagi gitu ya, bikin cemilan kayak gini. Nanti kita santap sama kopi atau sama susu gitu, atau sama teh ya, sesuai selera. Nah, ini udah selesai. Ini udah selesai 5 biji, tadinya 6 kan, jadi udah diambil satu sama suami ya. Ini tinggal 5 lagi. Nah, ini harum sekali teman-teman, atau wangi ya, wangi daun bawangnya setelah kita panggang itu. Jadi terasa banget gurihnya itu teman-teman. Nah, ini jadi berlapis-lapis juga ya, tipis berlapis tipis ya. Seperti biasa ya, kita tepuk-tepuk dulu atau kita digebukan heula ya teman-teman kayak gini. Biar bukan biar hancur ya, biar kelihatan gitu lapisannya ya. Nah, kayak gini. Jadi gitulah sebelum makan seperti ini. Nah, ini bisa dimakan bersama bisa untuk cocolnya ya teman-teman. Bisa dengan idam ya, atau kari, bisa dengan edes atau full gitu ya. Ada keju, coklat, bisa lah pokoknya mah, ada telur dadar, sesuai selera ya. Untuk cocolnya kalau aku mah ya ini karena buat cemilan ya. Jadi tanpa apapun ya, cuma dimakan begini saja tapi udah mantap banget, endulita pisan ya teman-teman. Dan aku santapnya ini dengan kopi ya, kopi Indonesia. Pokoknya mah mantap teman-teman, nah wajib cobain ya. Tuh kan tipis-tipis ya, tipis dan wangi bawangnya serta renyah. Ini di luar ada renyahnya teman-teman, di luarnya itu renyah, di dalamnya empuk dan juga berlapis ya hasilnya. Teksturnya pokoknya mah empuk pisan lah teman-teman, wajib cobain ya. Pokoknya mah enak, endulita pisan teman-teman, wajib cobain ya. Selamat mencoba, semoga teman-teman suka. Nah, sekian dulu di video kali ini cara saya membuat roti paratha rasa daun bawang atau roti Mariam dengan bahan-bahan seadanya ya, cocok banget buat camilan ataupun sarapan. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Terima kasih.